Selamat pagi semua anak-anak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita memulai pembelajaran, seperti biasa, marilah kita berdoa beragama dan agama masing-masing yang nanti akan dipimpin oleh saudara Imam. Silakan Imam dipimpin doanya. Mulai, marilah kita berdoa menurut agama masing-masing. Doa dimulai. Doa selesai. Sebelum kita melanjut ke materi yang berikutnya, minggu kemarin kita sudah membahas tentang namanya operasi aritmatika. Ya. Nah, jadi sebelum masuk kita ke materi berikutnya yaitu tentang operasi logika, ya, mungkin Ainun bisa coba dijelaskan dulu apa yang Ainun masih dapat pahami. Materi sebelumnya Pak membahas tentang bagaimana menerapkan operasi aritmatika dan membuat kode program dengan operasi aritmatika pada pemrograman internet. Jadi tolong dicermati dulu ya, materinya. Materinya juga kemarin kan sudah Bapak kirim ke grup WA. Jadi ini adalah penjelasan sedikit tentang materi hari ini yang tentang namanya operasi aritmatika dan logika. Nah, minggu kemarin kan kita sudah membahas tentang namanya operasi aritmatika. Nah, sekarang kita akan membahas tentang yang namanya operasi logika. Nah, jadi ini adalah komputer dasarnya. Nah, jadi komputer dasarnya tetap sama dengan operasi aritmatika, yaitu menerapkan yang namanya operasi aritmatika dan logika, kemudian membuat yang namanya kode program dengan operasi aritmatika dan logika. Nah, jadi nanti kan kita akan menggunakan yang namanya bahasa pemrograman Visual Basic.net. Jadi Visual Basic.net ini merupakan yang namanya bahasa pemrograman komputer yang dia berorientasi objek. Nah, yang diimplementasikan ke dalam bentuk yang namanya net framework. Nah, VB.net ini merupakan evolusi dari bahasa pemrograman sebelumnya, yaitu Visual Basic 6 atau banyak orang menyebutnya VB6. Nah, perbedaan antara Visual Basic dan Visual Basic.net ini, ya, pada VB6 atau Visual Basic 6, ya, adalah bahasa pemrograman yang dia berbasis nama prinsip, tetapi tidak berorientasi objek. Sedangkan pada Visual Basic.net atau VB.net adalah perspektif gaya pengkodean yang terlihat memang mirip dengan yang namanya VB6. Ya, tetapi memiliki kekuatan lebih, ya, yaitu pada platform yang. Jadi contohnya adalah seperti ini. Ya. Ini adalah penggunaan yang namanya operasi logika. Ya, penggunaan operasi logika pada VB.net. Nah, itu bisa dilihat di modulnya. Nah, jadi jenis-jenisnya adalah AND, operator AND, ada operator AND, ada operator OR, ada operator NOT, XOR, and also, dan or else. Tapi kalau dalam pemrograman VB.net yang kita bahas adalah operasi AND, OR, NOT, XOR, and also, or else. Ya. Jadi keterangannya kalau misalnya AND ini adalah bernilai true jika kedua pembanding, ya, adalah bernilai benar. Jadi kalau misalnya ada A dan B, A ini nilainya benar, B ini nilai benar, maka dia akan bersifat true. Berarti A and B. Ya. Maka ini seperti ini contohnya. A sama dengan true, B sama dengan false. Ya, maka A dan B bernilai false. Tetapi jika A dan B itu adalah nilai true, maka dia menilai true. Ya. Kemudian OR bernilai true jika kedua pembanding bernilai true, juga akan bernilai true jika salah satu pembanding bernilai true. Ya. Misalnya seperti ini, contoh A sama dengan true, B sama dengan false. Maka A or B bernilai true. Ingat ya, jika salah satu nilai pembandingnya ada yang bernilai benar atau true, maka dia akan dinyatakan benar. Ya.
Jadi contohnya A sama dengan true, B sama dengan true, maka A or B bernilai true, atau A sama dengan false, B sama dengan false, maka A or B ini bernilai false. Karena apa? Kedua-duanya bernilai salah. Tetapi jika salah satu pembandingnya ini bernilai benar, maka hasilnya akan bernilai benar. Ya. Sampai nanti pada or else. Ya, misalnya ini terakhir, operator logika or yang hanya akan bekerja pada tipe data boolean. Ya, A dengan true, B sama dengan false, maka A or else B bernilai true. Nah, contohnya seperti ini. Nah, jadi ada sebuah form, ya. Sini ada checkbox 1, ada checkbox 2, kemudian ada button, ada label. Nah, nanti kita tuliskan dia, ya. Di sini checkbox 1 adalah nilai value. Kemudian checkbox 2 adalah B value. Button 1 adalah result. Nah, kemudian, nah di sini, ya, yang harus dipahami adalah pada penulisan resultnya, ya, A and B. Kemudian ada result yang kedua A or B. Jadi untuk membandingkan antara logika N, logika OR, logika not, ya, not and, kemudian XOR, and also dan else. Ya. Nah, nanti di sini akan bisa dilihat, contohnya hasilnya ada seperti ini. Jika dicentang nanti dia A, maka dia bernilai true. Ya. Nah, di sini kan ada keterangan A and B false. Karena apa? Hanya satu yang bernilai true. Tapi kalau misalnya B-nya kita centang juga, maka di sini akan berubah jadi true. Ya. A or B true. Nah, or ini kan hanya salah satu, jika hanya salah satu pembandingnya ini bernilai benar, maka dia akan dinyatakan sebagai benar. Not A and B, ya, ini bersifat true. Kemudian A XOR B true, A and also B juga false, A or else B itu juga true. Ya, jadi sudah paham lah ya, seperti apa operator logikanya ini ya. Sini nanti yang akan dikerjakan secara kelompok, ya, buatlah sebuah project baru dengan nama praktek 3. Ya, kemudian tambahkan dulu dua buah label, kemudian 2 buah textbox dan sebuah button. Kemudian nanti klik 2 kali pada tombol OK, baru masukkan perintah seperti ini. Jadi logika dari program tadi, ya, jika user hanya memasukkan nama depan saja tanpa nama belakang, jika misalnya user belum memasukkan nilai apapun pada nama depan dan nama belakang, maka program akan mengeluarkan yang namanya sebuah info atau pesan bahwa user harus melengkapi yang namanya datanya. Namun jika nama depan dan belakang telah terisi, maka program akan menampilkan nama lengkap sesuai dengan data yang kita masukkan. Nah, dari penjabaran yang Bapak jelaskan tadi sedikit, apakah anak-anak ada yang masih belum dipahami? Saya mau nanya jenis operasi logika apa saja? Oke, jadi ditanyakan tentang jenis operasi logika itu. Nah, khususnya kemudian bagaimana implementasinya ke dalam bahasa pemrograman. Di situ kan ada nanti dalam bahasa pemrograman ada pemrograman Pascal, seperti apa di operasi logikanya. Kemudian dalam bahasa pemrograman C, ya, seperti apa di operasi logikanya. Nah, jadi setiap bahasa pemrograman itu ada bentuk-bentuk operasinya, ya, bisa dia menggunakan operasi aritmatika seperti minggu kemarin, ya, kemudian bisa juga dia menggunakan operasi logika yang akan kita pelajari atau kita praktekkan pada hari ini. Kita tulis apa aja. Jika tidak ada lagi pertanyaan, ya, untuk mengakhiri kegiatan hari ini, silakan ditutup kembali oleh Imam. Sebelum kita akhiri, adalah kita berdoa menurut agama masing-masing. Doa selesai.